tadi membaca satu ayat yang mengingatkan kita dari surat Al-Hajj juz 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yurid fihi bi ilhadin bidzulm nudzikhu min 'adzabin alim." Barang siapa yang niat melakukan kezaliman di tanah suci Mekah, maka Allah pasti akan berikan dia azab yang pedih. Jangankan langsung kepengen niat, yang dulu-dulu ketika di Indonesia dia melakukan keburukan, kok ketika ke tanah suci tidak niat ikhlas karena Allah, kadang-kadang dibalas. Itulah ulama mengatakan Mekah Madinah biniyatul akhirat. Maka kita perlu niat ikhlas dan datang ke sana, bersihkan hati kita. Yang penting kita niatnya, ya Allah, aku datang ke sini pengen umrah, pengen ibadah. Siaplah, tidak perlu kita menunggu. Ya Allah, pasti saya kalau sampai di Mekah dapat ujian, tidak usah. Insya Allah lancar. Karena kalau ada orang-orang yang niatnya sudah menunggu, sedangkan Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Ana inda dhanni 'abdi bi," aku itu terserah prasangka hambaku. Kalau hambaku berprasangka baik, maka baginya kebaikan. Kalau hambaku berprasangka buruk, maka baginya keburukan. Maka silahkan berprasangka sebagaimana yang diinginkan hambaku. Datang dari Indonesia, pengen umroh, prasangkanya akan dibalas oleh Allah. Sampai di tanah suci, pengen cium Hajar Aswad, langsung lumpuh. Begitu lumpuh, kita tolong, kita gendong, dia senyum sambil mengatakan, "Ustaz, ini memang yang saya tunggu-tunggu." Kenapa Pak? Karena kaki saya sering menendang ketika jadi Satpol PP. Tidak itu yang kita inginkan. Gak usah kita berprasangka buruk, dapat ini, dapat itu. Berprasangkalah baik kepada Allah. Jelas jamaah yang dirahmati Allah. Jadi kita niatnya pengen ibadah, dan di sana kita harus tahu perkataan dijaga, perbuatan dijaga, karena di Mekah Madinah merupakan niyatul akhir. شريك لك لبيك لبيك لبيك. Oh Allah, I've been waiting for the call, waiting for the day when I can be near the Kaaba walls. Oh Allah, I've been waiting for the call. Oh
مدينة 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 النبي. In my dreams I make my way to Medina, the home and chosen place of our beloved prophet, where all I feel is peace and so much joy around. No better place for me. Yeah, Medina, Medina, Medina to Nabi, Medina, Medina. That's where I wanna be. Medina, Medina, Medina to Nabi, Medina, Medina. That's where I wanna be. Oh, oh, Medina, Medina. Oh, oh, Medina, Medina. I wake with the morning light in Medina. Everywhere I see blue skies set above these mountains, bright colors fill the streets, a smile on every face, a special place for me. Yeah, Medina, Medina, Medina to Nabi, Medina, Medina. That's where I wanna be. Medina, Medina, Medina to Nabi, Medina, Medina. That's where I wanna be. Oh, oh, Medina, Medina. Oh, oh, Medina, Medina. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. مدينة 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 sama titik Al-Haramain. Di situ kadang-kadang tercecer. Nah kalau sudah tercecer, kalau kita sudah masuk susah. Nah, sekarang ini kita kompak, nanti di sana juga kompak. Lalu kalau sudah masuk di antrian, biasanya kita akan duduk sampai dan kalau sudah jatah kita juga sudah masuk ke Raudhah, harus tahu Raudhah ini. Punten Pak, dokumentasi Raudhah ini ya, luasnya tidak begitu luas antara makamnya Nabi yang dulu rumahnya dengan mimbar ini. Sedangkan nanti akan dibuka luas. Jadi nanti dibuka luas. Di belakang ini mungkin bukan Raudhah, tapi nanti jamaah banyak di belakang. Maka kalau kondisi kita dapat di belakang nggak apa-apa, sampai di situ. Tapi nanti maju ke depan. Pastikan antara mimbar Nabi dengan makamnya. siwak ge. Apa Bebas itu ya. Raudhah? Raudhah itu kata Nabi SAW dalam hadisnya, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadhil jannah. Antara rumahku kata Nabi dan mimbarku itu ada taman-taman surga. Lalu yang dimaksud taman surga itu apa? Imam An-Nawawi rahimahullah taala menjelaskan yang dimaksud dengan raudhah itu kata beliau adalah ya disebut sebagai raudhah di sini taman-taman surga karena kalau ada kaum muslimin yang memperbanyak ibadah di sini, sholat, zikir, berdoa dan memperbanyak amalan-amalan seperti itu, maka akan menghasilkan membuahkan taman-taman ibadah di surga. Jadi kalau kita sudah sampai di sana mau doa, sholat, zikir, munajat kepada Allah, mudah-mudahan itu akan menghasilkan taman-taman surga yang besok kelak. والهدى محمد حبيبي يا
محمد يا رحمة للعالمين يا محمد علمت الإحسان يا من نورت قلوبنا بالقرآن يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. अल्लाह ही अल्लाह किया करो दुख न किसी को दिया करो जो दुनिया का मालिक है काम उसी का लिया करो अल्लाह ही Bismillahirrahmanirrahim. Ya, wakaf atas nama jamaah 10 Mei 12 hari. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya atas wakafnya Al-Qur'an. Insyaallah menjadi barokah di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wakaf pada hari ini untuk grup 10 Mei akan dilaksanakan hari ini. Alhamdulillah. can't be denied, no, just like the river will find the sea. Oh Allah, you're here, you're always near, and I know without a doubt that you always hear my prayer. सच की राह पे चला करो, दुख ना किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है काम उसी का लिया करो. अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख ना किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है काम उसी का लिया करो. अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह,
sholat hanya 2 rakaat di Masjid Quba, pahalanya seperti melakukan ibadah umroh. Tentunya ada pertanyaan Ustaz, kenapa sih sholat di Masjid Quba pahalanya besar? Kenapa sholat di Masjid Ghamamah tidak seperti itu? Berarti ada ceritanya, berarti ada kisahnya. तो दिया करो जो दुनिया का मालिक है, खामोशी का लिया करो अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो जो El Haramain Wisata. Takbir. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, mari kita nabi turun yang sehat. Kita merasakan kancah perang yang ada di Gunung Uhud ini. Panasnya bagaimana? Kita bukan pengen ya merasakan, supaya kita seakan-akan betul-betul merasakan memiliki agama Islam yang pernah diperjuangkan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita mengucapkan ya salam berziarah di Gunung Uhud. जो दुनिया का मालिक है, खामोशी का लिया करो अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो जो दुनिया का मालिक है, खामोशी का लिया करो. Kita ada di mana, Bun? Di Jabal Uhud, insya Allah ramai, ya adem, cuacanya Satu, dua. TV bagus, masya Allah. Tuliskan jemaah Rasul, makan halal, cuma halal ya, halal makan ya, halal makan. Satu kilo di dunia. Semua
شريف المقام على المصطفى kita nemu apa? Akhirnya kita nemu Indomie dong. Makan Indomie. Masya Allah. Akhirnya nemu Indomie. شريف المقام على المصطفى حمد شريف المقام Alhamdulillah telah sholat subuh di Masjid Nabawi. Ini hari terakhir kita, hari kelima di Masjid Nabawi. Nanti zuhur insya Allah mau ke Mekah. Insya Allah nah saya kayak gini udah 5 hari di sini. Masih kangen sama suasana Masjid Nabawi di sini. Ya Allah, mudah-mudahan Allah panggil kita lagi ke sini dan untuk melaksanakan haji dan umrah. Amin ya Allah, ya Allah, amin. Kabulkanlah doa kami, panggil kami kembali untuk menaikkan ibadah haji dan umrah bersama-sama keluarga. Amin ya Allah. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Dulu kau pernah bermimpi temuinya di tanah suci. Kini kau kan pergi tunaikan panggilan ilahi. Datang dan katakan padanya di sana, di sana. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Kita sholat pas saat pertama depan Multazam. عايزي ارجع اتق الله حرام والله حرام ولا حاجه حرام والله حرام اقول والله اقول لك والله حرام يا شيخ لو قلت لابوك يضربك يا راجل انت يا راجل حرام يا عم الشيخ امسح بالله. Alhamdulillah hari ini setelah selesai sholat zuhur di Tanah Haram, dan alhamdulillah hari ini dikasih kesempatan untuk mendapatkan multazam. Masya Allah, ya Allah, terima kasih atas kebaikanmu. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك
شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Dulu kau pernah bermimpi temuinya di tanah suci. Kini kau kan pergi tunaikan panggilan ilahi. Datang dan katakan padanya di sana, di sana. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Dulu kau pernah bermimpi temuinya di tanah suci. Kini kau kan pergi tunaikan panggilan ilahi. Datang dan katakan anggur buat Fatan. Fatan ada. Fatan banyak. Fatan jual. Fatan banyak jual. 10 real, 1 ember. Tahu segini doang tapi ini. Enggak ada gramnya. Berapa gram? Enggak ya. Habis ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah selesai kita sholat sunnah di Masjid Ibnu Abbas. Ada yang belum sholat?
mungkin ada tapi yang halal. Kita ada sholat sunnah, kemudian duha juga, dan mengucapkan salam kepada ya yang kita sangat-sangat cintai juga, sahabat Nabi yang mulia, termasuk ulamanya sahabat Nabi. Jadi Nabi SAW ketika di Madinah itu memegang tangannya, kemudian membacakan doa. Dari ini banyak ulama yang kemudian memakai cara supaya anaknya cerdas, pintar, didoakan dengan doa ini. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah anak ini faqih di dalam ilmu agama dan bisa mendapatkan ilmu ta'wil, ilmu tafsir ya. Sehingga anak ini, Ibnu Abbas, sahabat Nabi yang mulia ini, tumbuh kembang dengan cerdas. Pernah suatu hari Nabi SAW memboncengkan sahabat ini yang namanya Ibnu Abbas. Dan ini cara kita ibu-ibu, bapak-bapak kalau pengen mendidik anak, ketika kita ini sedang boncengkan juga, cari ya cara Nabi bagaimana mengajarkan anak-anak. Ketika diboncengkan, Nabi itu memberikan nasihat kepada anak, dan anak-anak yang dinasihati ketika dinaikkan, diboncengkan itu lebih meresap. Nabi mengatakan, ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai gulam, saya akan ajarkan kamu beberapa kalimat. Yang pertama, ihfazillah yahfadka. Jagalah Allah, maka pasti engkau akan dijaga Allah. Ini menanamkan akidah ketika anak masih kecil. Wahai anakku, jagalah Allah, pasti kamu dijaga Allah. Loh bagaimana Pak, Allah kok dijaga? Allah maha besar, Allah maha perkasa, Allah maha mampu. Enggak itu maksudnya. Maksudnya kalau engkau menjaga larangan-larangan Allah, engkau tidak menginjak-injak, engkau tidak melanggar, maka itu namanya menjaga Allah. Kalau Allah mewajibkan sholat, jagalah sholat, itu namanya menjaga Allah. Kalau engkau nak menjaga sholatmu, menjaga ibadahmu, larangan Allah engkau jaga, pasti engkau akan dijaga. Saya tanya kepada jamaah, umrah yang pertama dan kedua kemarin ada nggak yang melanggar larangan ihram? Ada nggak yang mau bayar dam? Nggak ada? Subhanallah. Itu padahal boleh dilakukan sekarang ini di saat dilarang Allah, dan damnya cuma sedikit. Damnya cuma memberikan makan 6 orang, semua nggak ada yang langgar. Apalagi larangan-larangan Allah yang dilarang dan dosanya besar, pasti tidak akan dilanggar. Jadi hikmah kita melakukan ibadah umrah, Pak, kemarin itu kita boleh pakai wangi-wangian, tapi ketika dilarang, kalau kita masih pakai wangi-wangian, dendanya cuma ngasih 6 makan orang, itu aja kita tidak mau melanggarnya, apalagi larangan-larangan yang dilarang seumur hidup. Minum-minuman ya, kemudian membuka aurat ya, yang dosanya lebih besar daripada yang kemudian dilarang, maka kita juga harus bisa menjaganya. Itulah menjaga Allah. Dan kalau kita menjaga Allah, pasti kita akan dijaga. Orang-orang yang matanya dijaga benar dari niat melihat maksiat, gak akan sakit matanya. Pasti itu niscaya gak akan sakit. Badannya akan tetap sehat. Pernah ya, orang tua banget itu, ternyata ada singa, dia langsung meloncat dan melari melejit luar biasa. Ketika ditanya, ini sahabat Nabi namanya Safina. Alhamdulillah ketika muda saya jaga tubuh ini dari melakukan maksiat, ketika tua dia masuk sehat juga. Dan kita sering banyak ya melihat orang yang ketika dia itu tidak ya, hampir terbunuh ya, tapi ternyata dijaga oleh Allah. Kemarin kita lihat di televisi ada anak-anak yang berdiri di pinggir jembatan, santai main HP. Tiba-tiba kemudian kakinya begini-begini. Ternyata ketika dilihat di situ banyak semut merahnya yang menggigiti kakinya. Akhirnya dia berpindah. 1 menit atau beberapa detik kemudian tiba-tiba mobil kencang di sebelah yang dia di situ. Artinya anak ini selamat. Gara-gara digigit apa? Semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah nggak ibu bapak pernah baca surat Al-Kahfi yang ketika itu ada anak yatim yang kemudian rumahnya mau rubuh, dibangunkan oleh Nabi Khidir sama Nabi Musa. Jadi ketika Nabi Khidir berjalan sama Nabi Musa masuk ke satu daerah, Nabi Khidir ini lapar, bertamu supaya dikasih apa? Makanan. Tapi nggak ada yang mau ngasih makanan. Orangnya nggak ada yang baik. Ya. Semuanya pelit. Ya. Bertamu nggak ada yang ngasih makanan.
Kemudian dia keluar. Setelah keluar dia melihat ada rumah yang rubuh, hampir rubuh, ya. Fawajada jidaran yuridu ayyang qadda fa'aqamah, kata Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan dinding yang hampir rubuh, maka kemudian dibangun lagi, kemudian dibenarkan. Kata Nabi Musa, ya, kalau seandainya kau mau, kau minta upah lah, jangan minta-minta kayak tadi. Kata Nabi Khidir, kamu nggak tahu. Ternyata apa? Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun. Di bawahnya dinding ini punyanya anak-anak yatim 2. Yang di bawahnya itu banyak harta yang ditinggalkan orang tuanya. Ya. Kenapa kok dibangun oleh Nabi Khidir? Karena orang tuanya soleh, orang tuanya menjaga Allah, anaknya dijaga oleh Allah. Bahkan kata penafsir, orang tua ini orang tua yang ketujuh. Artinya kalau kita orang tua kita baik, soleh, anak-anak itu dijaga sampai 7 turunan. Orang tuanya dijaga, anak-anaknya dijaga sampai 7 turunan. Ini salah satu pesan Nabi kepada siapa tadi? Kita ke kuburan siapa tadi? Ibnu Abbas. Insya Allah kita lagi ada di Jabal Rahmah. Nah, ini di sini. Ini Jabal Rahmah yang ini kita ditutup. Kita bisa di sini ya, berdoa di sini. Rame banget yang datang. Masya Allah banget, ini tempat pertemuannya Nabi Adam dan Siti Hawa. Ini ditutup karena di sini kita nggak bisa naik ke atas karena ini mau haji, jadi sampai ditutup seperti ini. Jadi kita cuma bisa sampai depannya doang berdoa di sini, dan banyak jajanan-jajanan di sini. Masya Allah. أيوة فيكم مننا نفس روحنا ودمنا، قلبنا بيرتاح هوام للي فعلا زينا. الكلام نفس الكلام، حتى نفس الاهتمام، عشرة مش ممكن من الأيام، حتى لوننا وشكلنا يعني أنا bolong ini Mbak, ini bolong. يلا نمد الايد من غير كلام، اجمل الاوقات بتيجي عالبال، يبقى الحمل جبال ننساه اوام، انت وانا. ناس بترتاح لك ساعات، ياخدوا قلبك من سكات، يخطفوك من غير كلام، اصل فيك منهم حاجات، وفي حياتك معدودين اللي بكرة مكملين. ده انتوا وقت الاختلاف بنلاقيكم متفقين، حتى لوننا وشكلنا يعني انا شبهك تمام، وبتجمعنا حاجات حلوة أكيد. يلا نمد الإيد من غير كلام، أجمل الأوقات بتيجي عالبال، يبقى الحمل جبال ننساه أوام، انت وانا. مهما قابلنا صعب نحس بفرحة غير وياكو،
كل دقيقة حلوة بيكوا بتجمعنا، ايه في الدنيا يساوي لحظة معاكوا؟ طول ما انتم جنبنا ايه هيهمنا؟ كان نفسنا من زمان فعلا نفرح من قلبنا لو دي bagi saya Pak Ustadz yang mampu. Ancamannya ada nggak Ustadz? Masya Allah diancam banget sama Allah dan Nabi Muhammad. Apa? Dengarkan jemaah, ini bagi yang mampu saja. Nabi bersabda, "Mengkana lahu usaha." Siapa yang punya luasan rezeki, ada waktunya, sehat badannya, walam ya'ud, kemudian nggak mau haji, falyamut insya'a yahudiyah wa insya'a nasraniyah, maka silahkan mau pilih matinya orang Yahudi atau orang Nasrani. Mana sholatnya, mana zakatnya, kok kemudian diancam seperti itu? Karena kalau dia mengaku sebagai orang Islam punya kewajiban haji. Tahun besok diketemuin lagi di sini kita semua ya. Sehat-sehat buat semua. Dimudahin urusannya dan rezekinya. Ketemu lagi di sini. Amin. Amin. Habis kabah puasa hari ini bertolak ke Indonesia. Semoga selamat sampai tujuan dan semoga dipanggil kembali tahun depan dan setiap tahun. Amin. Semoga teman-teman yang belum juga dipanggil ke tanah suci segera Allah panggil di dalam waktu terbaik, keadaan terbaik. Insya Allah nikmat banget di sini. Insya Allah. Semoga Allah panggil kita lagi untuk ke tanah suci. Amin. Mudah-mudahan ini bukan menjadi yang terakhir umroh, mudah-mudahan ini jadi yang pertama dan Allah manggil kita lagi untuk berkali-kali ke tanah suci. Amin. حلوة أكيد يلا نمد الإيد من غير كلام أجمل الأوقات بتيجي على. Mau kemana Mbak? Dari mana Mbak? Oh Haji Plus, amin. Tapi kok udah pulang dulu? Udah pulang? Langsung pulang ya? Syukur. Dari mana Pak? Kita ke pemudik kali. ايه هيهمنا كان نفسنا من زمان فعلا نفرح من قلبنا لو تبعدنا السنين خليكوا قريبين ده احنا ما صدقنا لقينا اخيرا ناس تشبه لنا فيهم مننا